Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tristan Widianto Rusya dengan NIM 5130068. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekstremitas superior. Boleh ke slide selanjutnya. Pada slide pertama terdapat os scapula dari tampak dorsal. Pada gambar pertama ini kita dapat melihat skapula dari tampak dorsalnya. Ada juga beberapa struktur penting yang dapat kita identifikasi seperti akromion atau tonjolan besar. Terus ada spina scapulae dan fossa supraspinata serta infraspinata yang menjadi tempat melekatnya otot-otot rotator cuff serta margo medialis, margo lateralis, dan angulus inferior yang menjadi acuan inervasi serta gerak skapula. Boleh ke slide selanjutnya. Selanjutnya di sini ada oskapula dari tampak anteriornya. Pada tampak anterior ini, fokus utama berada pada processus coracoideus, yaitu tempat melekat beberapa otot penting, dan fossa subscapularis yang menjadi tempat asal otot subscapularis. Boleh ke slide selanjutnya. Pada slide ketiga ini, kita melihat oskapula dari tampak lateralnya. Dari sisi lateral ini terlihat cavitas glenoidalis yang menjadi tempat artikulasi dengan caput humeri. Selain itu juga kita dapat melihat tuberculum supraglenoidale dan infraglenoidale yang menjadi asal otot bicep dan tricep. Bisa ke slide selanjutnya. Yang yang slide keempat ini yaitu os clavicula. Os clavicula memiliki dua ujung, yaitu ekstremitas sternalis yang berartikulasi dengan sternum serta ekstremitas acromialis yang berhubungan dengan acromion. Permukaan inferiornya memiliki tuberkulum dan lekukan yang untuk perlekatan ligamentum yang menjaga stabilitas bahu. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regiothoracalis ventralis. Yes. Oh, yang atas, Mbak Ki, yang atas. Oke. Eh, Pada regio ini terdapat empat otot utama. Yang pertama yaitu musculus pectoralis major yang berfungsi eh, dalam fleksio, adduksio, dan rotasi medial bahu. Yang kedua ada musculus pectoralis minor yang bersinergi pada prosesus coracoideus dan berfungsi menurunkan serta merotasi skapula. Bisa ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada musculus subclavius yang berfungsi untuk menarik clavicula ke arah medialnya. Selanjutnya ada musculus serratus anterior eh, yang sangat penting untuk rotasi skapula dan mencegah winged skapula. Semua otot-otot ini memiliki peran penting dalam gerak bahu dan stabilisasi skapula terhadap dinding toraks. Bisa slide selanjutnya. Terus, oke, Eh, di sini kita dapat melihat lapisan-lapisan dari regio thoracalis ventralis. Yang pertama ada kulit, yang kedua ada fascia superficialis yang terdiri dari jaringan lemak. Selanjutnya ada vasa superficialis yang terdiri dari vena cephalica. Dan yang terakhir ada nervus superficialis yang terdiri dari nervus supraclavicularis. Eh, Terus ada fascia profundus yang berisi arteri fascia pectoralis dan fascia clavipectoralis. Yang keempat ada musculi regiothoracalis ventralis dan yang kelima ada dinding torak. Bisa ke slide selanjutnya. Terus, oke. Eh, Selanjutnya ada glandula mamae. Glandula mamae sendiri terletak antara kosta 2 dan 4. Strukturnya terdiri atas stroma dan parenkim dengan lobus yang bermuara pada papila mama melalui sinus lactiferus. Ligamentum suspensorium membantu mempertahankan bentuknya. Boleh ke slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu regio thoracalis dorsalis.
Terus ke slide selanjutnya. Baik, regio dorsalis terbagi menjadi dua kelompok otot. Yang pertama yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Otot belum belum. Otot ekstrinsik superficialis sendiri yaitu terdapat musculus trapezius yang berfungsi menggerakkan skapula. Selanjutnya ada musculus latissimus dorsi yang berfungsi dalam ekstensi, adduksi, dan rotasi medial bahu. Eh, Selanjutnya ada otot ekstrinsik profundus yang terdiri dari musculus levator scapulae untuk elevasi scapula dan musculus rhomboideus mayor dan minor yang berfungsi untuk retraksi scapula dan menjaga posisinya. Selanjutnya ada otot intrinsik belum. Otot intrinsik sendiri terdiri atas rotor cuff dan otot deltoid. Kelompok ini terdiri dari musculus supraspinatus untuk abduksi awal bahu, selanjutnya ada musculus infraspinatus untuk rotasi lateral dan musculus teres minor untuk rotasi lateral. Untuk ada musculus subscapularis untuk rotasi medial dan musculus deltoideus untuk abduktor utama bahu. Otot rotator cuff berfungsi untuk menstabilkan kaput humeri agar tetap berada di cavitas glenoidalis. Selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sendi-sendi pada cingulum dan lengan atas. Yang pertama ada articulatio sternoclavicularis. Eh, Pada slide pertama ini ditunjukkan sendi sternoclavicularis yaitu hubungan antara sternum dan clavicula. Sendi ini digolongkan sebagai articulatio simplex karena hanya melibatkan dua tulang. Selanjutnya ada triaxial yang memungkinkan gerakan dari tiga sumbu. Ada juga berdasarkan bentuk termasuk articulatio solaris. Dan secara fungsional memiliki gerakan menyerupai sendi peluru sehingga mampu melakukan sirkumduksi. Struktur penunjangnya meliputi discus articularis, ligamentum sternoclaviculare, dan costoclaviculare serta interclaviculare. Bisa ke slide selanjutnya. Yang kedua ada articulatio acromioclavicularis. Sendi ini menghubungkan acromion scapula dengan clavicula, termasuk artikulasi globoidea dan merupakan sendi triaxial dan simplex. Ligamen yang memperkokoh sendi ini antara lain yaitu ada ligamen acromioclavic, ada ligamen coracoclavic, ligamen transversum scap, dan ligamen coracoacromiedale. Sendi ini sering terlibat pada trauma seperti bahu jatuh ke samping. Slide selanjutnya. Baik, di slide selanjutnya ini terdapat os humerus dan sendi humeri. Eh, Pada slide humerus terlihat beberapa bagian penting seperti kaput humeri, tuberculum majus dan minus, sulcus nervus radialis, ada epicondylus, hingga fossa Creriani. Bisa ke slide selanjutnya. Sendi pada humerus sendiri adalah articulatio glenohumeralis yang termasuk dalam sendi globoidea, ada triaxial, simplex, dan simplex atau hanya dua tulang namun sangat mobil. Untuk ligamen-ligamennya ada ligamen coracohumerale dan ligamen glenohumerale. Keistimewaannya sendiri adalah adanya tendon longum yang masuk dari dalam ruang sendi sehingga memperkuat serta diperkuat oleh otot-otot rotator cuff, supraspinatus, infraspinatus, subscapularis dan teres minor. Bisa ke slide selanjutnya. Baik, selanjutnya ada artikulasio subiti atau sendi siku. Sendi siku adalah artikulasio komposita. Kenapa disebut artikulasio komposita? Karena sendi siku tersusun dari tiga sendi, yaitu humeroulnaris, humeroradialis, serta radioulnaris proximalis.
Nih, nih. Penunjang stabilitasnya meliputi ligamentum collaterale, ulnare, anterior dan posterior, serta collaterale radiale, serta ligamen anulare radii. Bisa ke slide selanjutnya. Terus selanjutnya di sini ada articulatio radio ulnaris. Eh, Selanjutnya yaitu ada artikulasio subiti atau sendi siku. Sendi siku sendiri adalah artikulasio komposita. Kenapa disebut begitu? Karena sendi siku tersusun dari tiga sendi. Yang pertama yaitu humerulnaris, yang kedua ada humeroradialis, dan yang ketiga ada radioulnaris proximalis. Eh, Bisa ke slide selanjutnya, ya. Eh, Penunjang stabilitasnya meliputi ligamentum collateral anterior, serta ligamentum collaterale radiale, serta ligamentum alunare radii. Boleh geser ke slide selanjutnya. Nah, baik, di sini ada regulasio radio ulnaris. Sendiri radio ulnaris proximalitas dan distalis termasuk ke dalam diarto, diatorsis, sedangkan membrana interosea sebagai sindesmosis termasuk sinartorsis. Boleh ke slide selanjutnya. Baik, osa karpi terbagi menjadi dua lapisan, yaitu proksimal dan distal. Pada proksimal terdapat scapoideum, lunatum, triquetrum, dan pisiforme, atau bisa disingkat dengan nasal TP. Selanjutnya pada distal sendiri terdapat trapezium, trapezoideum, capitatum, serta hamatum. Sendi radiokarpa adalah artikulasio ya. Sendi radiokarpa adalah artikulasio elipsoidea sehingga memungkinkan fleksi dan ekstensi serta deviasi radial ulnar. Boleh ke slide selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah regio brachii-ventralis. Eh, Kelompok ini berfungsi terutama sebagai flexor siku. Yang pertama ada musculus bicep brachii, yang kedua ada musculus coracobrachialis, dan yang ketiga ada musculus brachialis. Semuanya diinervasi oleh nervus musculocutaneus. Boleh ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada otot dari regio brachii dorsalis yang terdiri dari musculus triceps brachii, eh, yang diinervasi oleh nervus radialis. Boleh ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada trigonum deltoideopectorale. Trigonum ini sendiri yaitu area pertemuan antara musculus deltoideus dan musculus pectoralis mayor dengan isi utama vena cephalica dan cabang dari arteri thoracochromialis. Boleh ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu Triangle of Auscultation yang merupakan area auskultasi paru dengan batas margomedial scapulae, musculus trapezius, dan musculus latissimus dorsi. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada hiatus axillaris dan triangular interval yang terdiri dari hiatus axillaris medialis yang dilalui oleh vasa circumflexa scapulae, ada hiatus axillaris lateralis yang berisi nervus axillaris dan arteri circumflexa humeri posterior, dan selanjutnya ada triangular interval tempat lewatnya nervus radialis dan arteri profunda brachii. Boleh ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Selanjutnya. Baik, yaitu selanjutnya ada fossa axillaris. Batas-batasnya yaitu pada superior terdapat costa 1, clavicula, margus superior scapula. Batas lateralnya terdapat os humerus,
Batas dorsalnya terdapat musculus subscapula, musculus teres mayor, dan musculus latissimus dorsi. Batas medialnya ada musculus serratus anterior dan costa 1 sampai 4. Batas anteriornya ada musculus pectoral mayor et minor dan dasarnya ada fascia axillaris. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya lagi. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya ada kanalis carpi atau carpal tunnel. Carpal tunnel dibentuk oleh sulcus carpi dan retinaculum flexorum. Isinya sendiri meliputi nervus medianus, tendon flexor digitorum superficialis dan profundus, serta tendon flexor pollicis longus. Slide selanjutnya. Selanjutnya. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Kesha Bersawa dengan NIM 5130025060. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekstremitas inferior. Yang pertama ada regio glutea. Regio glutea sendiri itu terdiri dari ada crista iliaca, intergluteal clostrosias, tuber ischiadica, trochanter mayor. Fascia superficialis. Nah, di fascia superficialis ini itu mengandung banyak lemak serta merupakan lanjutan dari fascia superficialis abdomen, perineum, dan femoris. Pada lapisan fascia superficialis ini ada nervi cluneum superior, nervi cluneum medial, nervi cluneum inferior, rami perinealis, nervus cutaneus femoris dorsalis, rami terminalis, nervus cutaneus femoralis lateralis. Ada fascia profundus, bernama fascia glutea. Nah, ini fungsinya untuk membungkus MMQ apa anjir? Muskulus. Fascia profundus atau bisa dinamakan lain dengan fascia glutea, itu fungsinya untuk membungkus glutei dan tensor fascia di inferior lateral melanjutkan diri ke distal sebagai tractus iliotibialis. Profundus menjadi aponeurosis glutea atau profundus musculus gluteus maximus. Musculus gluteus itu ada beberapa, ada piriformis, quadratus femoris, gemellus inferior, obturator internus, gluteus minimus, gluteus medius, gemellus superior, gluteus maximus. Lalu ada saraf-saraf di regio glutea, yaitu ada nervus gluteus superior, nervus ischiadicus atau sciaticus, nervus obturatorus internus, nervus musculus quadrati femoris, terus ada nervus cutaneus femoralis post, ada nervus pudendus, lalu yang terakhir ada nervus gluteus inferior. Lalu ada foramen ischiadica mayor. Dibagi oleh musculus piriformis. Yang pertama ada suprapiriformis melewati nervus gluteus superior, arteri atau vena gluteus superior. Yang kedua ada infrapiriformis melewati nervus ischiadicus, nervus pudendus, nervus cutaneus femoris posterior, arteri atau vena gluteus inferior.
fasa pudenda interna. Lalu ada foramen ischiadica minor. Itu melewati nervus pudendus dan fasa pudenda interna. Foramen ischiadica minor dibentuk dari ligamen sacrospinosum melewati sacrotuberosum, lalu incisura ischiadica minor dilewati oleh fasa pudenda interna dan pudendus. Lalu selanjutnya regio femoralis. Di bagian fascia superficialisnya terdapat lapisan nervus cutaneus femoralis dorsalis, nervus cutaneus femoralis lateralis, rami cutaneus nervus obturator. Lalu di sini sudah kita lihat ada otot, ciri-ciri otot hamstring sendiri. Itu yang pertama Brorigo di tuber isium, berinsertio di cruris, melewati dua sendi yaitu articulation coccyx dan genu, melakukan gerakan ekstensi articulation coccyx dan fleksi articulation genu, dan diinervasi oleh nervus ischiadicus pars tibialis atau nervus tibialis. Lalu selanjutnya ada ligamen, dibagi dua, ada ligamen cruciatum anterius, yaitu yang melekat pada fascias di bagian anterior area intercondylaris tibiae dan berjalan naik ke arah posterior untuk melekat pada fascias di bagian belakang dinding lateral fossa intercondylaris femoris. Lalu yang kedua ada ligamentum cruciatum posterius, melekat pada aspectus posterior area intercondylaris tibiae dan berjalan naik untuk melekat pada dinding media fossa intercondylaris femoris. Lalu selanjutnya ada fossa poplitea. Fossa poplitea sendiri itu ada bagian superior, musculus semimembranosus, dan semitendinosus di medial lateral, musculus bicefaloris. Bagian inferiornya ada musculus plantaris, caput laterale musculus gastrocnemius, caput mediale musculus gastrocnemius di medial. Lalu isi dari fossa poplitea sendiri itu ada arteri poplitea, vena poplitea, nervus tibialis, nervus fibularis communis, dan ligamen poplitea. Lalu selanjutnya ada regio cruris. Kompartemennya itu anterior nervus fibularis profundus, bagian lateral nervus fibularis superficialis, bagian posterior nervus tibialis. Selanjutnya itu regio pedis. Dorsalis pedis ada arteri dorsalis pedis, ada nervus fibularis profundus, lalu bagian plantaris pedis itu ada nervus plantaris medialis dan lateralis, dan ada arteri plantaris. Iki mas Badri. Pakai banget sialan. Udah langsung ke sini nanti. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang ekstremitas inferior. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.